lagi bersama dengan saya, Tri Oktavia Cahyati dalam liputan terkini berita Kito. Menyiarkan langsung dari salah satu destinasi wisata di Kabupaten Rejang Lebong, yakni kolam pemandian dan air terjun sentral yang berlokasi di Desa Sendanjati, Kecamatan Sendangkeling. Wisata kolam pemandian dan air terjun sentral ini sendiri merupakan bangunan bekas peninggalan Belanda. Dahulu bangunan ini merupakan bangunan peninggalan Belanda berupa pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pada tahun 1955 hingga pada tahun 1994. Namun setelah tidak beroperasi kembali, bangunan ini menjadi terbengkalai. Hingga akhirnya pada tahun 2018 lalu oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat dialihfungsikan menjadi wisata pemandian dan air terjun yang pendanaannya berasal dari anggaran dana desa. Pandemi COVID-19 yang seperti kita ketahui pada saat ini persentase kasusnya telah sedikit menurun, namun belum dapat dikatakan bahwa pandemi ini telah berakhir. Begitu juga dengan dilonggarkannya beberapa kebijakan pemerintah. Lantas apakah hal ini juga ikut berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan di wisata pemandian kolam dan air terjun sentral ini? Pemirsa, saat ini telah hadir bersama dengan saya salah satu pengelola dari wisata kolam pemandian dan air terjun sentral ini sendiri. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Pak Suraji. Bapak Suraji, untuk pemandian kolam dan air terjun sentral ini sendiri kira-kira dibuka pada hari apa saja Pak? Saya buka hari Jumat, Sabtu, Minggu. Selain itu kan masih pandemi ini menunggu selesainya pandemi. Nah, nanti mungkin selanjutnya kami buka terus kalau sudah pandemi sudah habis supaya lancar kembali. Tanggapan Bapak mengenai kasus COVID yang seperti kita ketahui telah menurun saat ini kan Pak? Juga telah dilonggarkannya beberapa peraturan dari pemerintah. Apakah hal ini juga berimbas pada jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke wisata ini Pak? Yang datang hari ini yang seperti biasanya itu ya agak lumayan. Sekarang kurangnya pandemi rupanya ya agak banyak lah. Lantas harapan Bapak untuk kedepannya terkait dengan pandemi dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata ini Pak? Untuk wisata ini saya minta supaya kalau pandemi sudah habis kan mungkin pengunjung tambah banyak. Terus saya sendiri selama ini kan pengelola di sini, jadi ingin maju. Terus untuk masyarakat sini juga senang, pengunjungnya senang. Oke Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Selamat beraktivitas kembali. Ya, itulah tadi pemirsa informasi yang dapat saya gali dari salah satu pengelola dari wisata kolam pemandian dan air terjun sentral ini sendiri. Wisata kolam pemandian air terjun sentral ini terdiri dari beberapa fasilitas. Di antaranya 2 buah kolam, yakni yang pertama kolam untuk ukuran orang dewasa dan kolam kedua diperuntukkan untuk anak di bawah umur. Selanjutnya terdapat 4 buah toilet, kemudian 2 buah kamar ganti yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, serta 2 buah air terjun yang berlokasi di area bawah dari wisata kolam pemandian dan air terjun sentral. Pemirsa, saat ini telah bersama dengan saya narasumber kedua, yakni pedagang yang berjualan di area sekitar wisata kolam pemandian dan air terjun sentral. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Dharma. Ibu Dharma sudah berjualan di sini sejak tahun kapan? Ya, tahun 2000 lah. Belum, 2020. 2020. Kira-kira bagaimana Bu hasil penjualan dagangan Ibu sejak terjadi COVID dan terdampak pula pada kunjungan wisata di sini Bu? Menurun ya Bu ya. Lantas apa harapan Ibu terkait dengan pandemi dan hasil penjualan? Harapan Ibu apakah COVID nantinya bisa hilang atau bagaimana? Lantas apa harapan Ibu
terkait dengan pandemi COVID dan jumlah kunjungan yang bisa dengan berkaitan dengan hasil jualan Ibu. Menurut Allah hilang. Oke Ibu, terima kasih atas informasi yang telah diberikan dan selamat beraktivitas kembali. ya. Demikianlah tadi informasi yang dapat saya gali dari beberapa narasumber, yakni dari pihak pengelola wisata dan dari pihak pedagang yang berjualan di sekitar area ini. Dari hasil yang saya dapatkan, bahwasanya meskipun pandemi COVID-19 telah menurun, begitu pula dengan kelonggaran peraturan dari pemerintah, tetap saja memberikan dampak terhadap wisata kolam pemandian dan air terjun sentral, yang akhirnya berdampak pula pada hasil penjualan dari para pedagang yang berjualan di area ini. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Tri Oktavia Cayati melaporkan langsung dari wisata kolam pemandian dan air terjun sentral. Terima kasih dan sampai jumpa.